Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jelang Pulang. Jadi kebetulan hari ini spesial banget. Sore ini kita kedatangan teman bicara ya. Saya nggak mau bilang narasumber atau tamu ya, karena ini alumni MAN 1 Kota Bogor. Boleh diperkenalkan dirinya dulu? Boleh Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, Sobat Jelang Pulang ya Bu ya? Iya. Sobat Jelang Pulang, perkenalkan nama saya Fatma Diasana. Tadi sudah disebutkan bahwa saya merupakan salah satu alumni dari MAN 1 Kota Bogor angkatan 2024 Ibu. Salam kenal penonton. Bagi yang belum kenal sama Teh Fatma, terutama anak-anak kelas 10 ya, belum pernah ketemu ya sama Teh Iya Fatma. Bu, belum pernah. Teh Fatma ini baru lulus tahun lalu, 2024, sekitar bulan Mei. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa aja nih Teh? Ngobrolin seputar pengalaman di MAN 1 kali ya Bu ya, dan pengalaman saat ini. Oke, boleh. Jadi sekarang kuliah di mana? Sekarang saat ini saya kuliah di IPB University. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? IPB Universitas. Panggilannya? Institut Pertanian Bogor University. Oke, jadi Teh Fatma ini salah satu alumni yang berhasil masuk ke IPB tahun 2024, jurusan apa Teh? Jurusan Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Jadi belajarnya apa itu? Belajarnya mengenai bagaimana ilmu komunikasi dan sains yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, Ibu. Iya. Baru semester 2 ya kalau nggak salah? Semester 2 Bu, saat ini. Kalau udah 2 semester ini, kesibukannya apa kira-kira? Baik Ibu, jadi kesibukannya di PB ya. Kesibukan di PB saat ini, yang pertama di semester 1 terpilih menjadi Wakil Ketua Ormawa Eksekutif PKU IPB tahun 2025. Jadi saat ini kesibukannya sebagai Wakil Ketua. Banyak banget prokernya, proker mega proker yang harus diselesaikan, dan itu sebenarnya concern di semester 2 saat ini di samping dengan kegiatan akademik. Tapi yang agak saya bingung nih, boleh dijelasin ya kulturnya mungkin di IPB sama di kampusnya dulu beda ya. Kok maba bisa-bisanya jadi wakil gitu? Biasanya kan maba itu merintis organisasi di kampus itu rata-rata jadi staff dulu, jadi ikutan-ikutan kepanitiaan, volunteer dulu. Kok maba tahu-tahu jadi wakil gitu? Kenapa itu? Oke Ibu, mungkin di sini menjelaskan yang mengenai bagaimana Ormawa Eksekutif PKU IPB. Mungkin kita sama-sama tahu ya Bu ya, bahwa dari tahun ke tahun itu ada yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di IPB ini dibagi 3 Bu. Jadi ada BEM KM IPB, BEM Keluarga Mahasiswa IPB itu BEM se-IPB. Yang kedua itu ada BEM Fakultas seperti pada umumnya. Kemudian yang ketiga ini ada BEM PKU tapi namanya itu Ormawa Eksekutif PKU IPB gitu Bu. Jadi sebenarnya dibilang BEM itu beberapa tahun lalu udah diganti namanya jadi Ormawa gitu, Organisasi Mahasiswa Eksekutif PKU IPB, yang tupoksinya memang hampir sama gitu Bu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di sini yang perbedaannya, karena mungkin di IPB semester 1 dan semester 2 itu kita akan ada PKU, Pendidikan Kompetisi Umum, di mana semuanya itu penyerataan pendidikan Bu, seperti SMA kelas 13 Ibu. Jadi saat ini BEM PKU ini atau Ormawa Eksekutif PKU, yang kita sebut Ormawa Eksekutif PKU ini adalah organisasi tingkat PKU-nya kayak gitu Bu. Dimana semua jurusan di PB itu ada, tapi terkhusus untuk semester 1 dan 2. Jadi itu ada di atas, bukan ya? Ada apa ya? Menangani khusus angkatan kamu aja atau ada senior-seniornya juga di dalamnya? Iya Ibu, menangani angkatan di Fatma aja. Oh gitu. Jadi ibaratnya ketua angkatan lah ya. Bisa dibilang gitu nggak? Beda Bu. Kalau ketua angkatan ada lagi ketua angkatan namanya Army kayak gitu Bu. Tapi kalau Ormawa Eksekutif ini memang berfokus ke organisasi KMPKU IPB yang berfokus di KMPKU IPB dari oleh dan untuk mahasiswa PKU IPB kayak gitu. Tapi udah 2 semester ini ada nggak satu proker, boleh yang udah selesai maupun yang belum ya? Ini yang menarik banget buat Fatma gitu. Apa? Ada banyak sih Bu prokernya, jadi terhitung 71 proker. Itu banyak banget ya. 1 tahun ya. 1 tahun 71 proker karena terdiri dari 12 biro dan departemen, di mana proker yang menarik bagi saya itu ada metamorfosis. Jadi metamorfosis ini adalah program kerja yang memang saya rancang dan rekan saya pada saat pemilihan raya. Di situ metamorfosis itu layaknya kupu-kupu Bu. Jadi layaknya kupu-kupu di mana setiap mahasiswa itu berhak untuk mendapatkan perkembangan dirinya sendiri. Jadi
kalau misalkan kita tahu ya di dunia kampus itu banyak sekali pelatihan atau program yang berfokus kepada anak-anak yang sudah terlatih. Contohnya ketika mengikuti pelatihan itu ada CV-nya, yang dipilih itu yang pengalamannya banyak. Dan metamorfosis ini kita benar-benar mengambil tanpa melihat pengalaman yang banyak gitu Bu. Jadi menyeluruh untuk seluruh, contohnya ada pelatihan public speaking, maka kita akan mengambil ya seluruhnya gitu Bu. Mahasiswa tanpa melihat pengalaman. Justru kita ambil tuh yang pengalamannya dikit untuk melatih skill mereka. Tapi ini kalau menurut Fatma sendiri ya, di luar dari tujuan dan visi misi dari organisasi tersebut. Kenapa sih si kelas 13 ini harus banget kayak dididik dulu, dikasih pelatihan-pelatihan, nggak bisa langsung terjun aja ke departemen gitu. Kalau menurut Fatma pribadi, terkhusus Fatma mungkin yang merasakan PKU, ini sangat terbantu Bu, karena sebenarnya sempat dengar juga dari cutting gitu, di mana program PKU ini sangat membantu. Karena kenapa? Banyak saat ini yang di sekolahnya dulu itu tidak ada mata kuliahnya itu merata. Contohnya di kita mungkin di satu Kota Bogor itu ada mata pelajaran fisika, tapi di yang lain itu belum tentu ada mata pelajaran fisika. Ada beberapa sekolah yang iya Bu, ada beberapa sekolah yang tidak dapat fisika juga. Terus kayak di jurusan Fatma nih, Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat, itu ada mata kuliah biologi, sedangkan yang masuk IPS mungkin tidak mendapatkan biologi. Nah, jadi hadirnya PKU ini benar-benar membantu kita untuk menyeratakan materi-materi atau pemahaman secara dasar kayak gitu. Tapi berarti itu ya, di dalam jurusannya Fatma ini kombinasi, nggak cuma anak IPA semua. Iya, Ibu, ada IPS ada juga. Ibu. Semua jurusan sudah rata-rata kombinasi, Ibu. Terus caranya gimana? Misalkan nih, ada 10 orang nggak pernah dapat fisika, Ibu. Ada 5 orang nggak pernah dapat biologi misalnya, atau sisanya nggak pernah dapat misalnya mapel-mapel lain. Itu kan banyak ya jadinya. How to handle Ibu. Gitu, bagaimana cara handle-nya? Kalau Fatma pribadi, sebenarnya di pengalaman Fatma pribadi, Fatma nggak dapat sosiologi ya Bu ya di sini. Dan di kuliah ternyata dapat mata kuliah sosiologi, dan itu bikin Fatma lumayan capek ngejarnya ya, capek ngejar materinya. Mungkin cara mengatasinya lebih ke yang pertama, cari teman belajar sih Bu, cari teman belajar. Dan mungkin yang orang bilang bahwa di dunia kampus itu kita susah untuk dapat teman, tapi Fatma tidak merasakan itu gitu. Jadi di PB ini adanya PKU ini menurut Fatma jadi ajang relasi juga, dan mencari teman-teman sebanyak mungkin kayak gitu Bu, yang berkualitas juga, sama-sama berkembang kayak gitu. Kemudian yang kedua, karena dosennya itu menyeratakan mata kuliahnya itu dari dasar Bu, jadi menurut Fatma masih bisa mengimbangkan gitu Bu. Jadi masih bisa mengimbangkan walaupun dulunya Fatma nggak ada sosiologi, tapi dengan penjelasan dari dosen itu bisa dimengerti kayak gitu. Begitupun teman Fatma yang dulunya IPS dapat kimia, terus juga dapat biologi, dapat fisika. Nah, itu bikin mereka juga kaget gitu Bu, dengan oh ini kayak gini, apalagi istilah-istilah kimia yang aduh ini gimana ya Fat, ini gimana ya Fat. Jadi saling bantu sih Bu sebenarnya. Tapi itu berarti semua mapel dan matkul-matkul itu wajib Ibu. Yang belum pernah saya rasakan misalnya, saya harus ambil nih mau nggak mau. Iya betul Ibu, itu wajib semuanya, dan SKS-nya itu di semester 1 sama 2 itu sudah ditentukan oleh IPB-nya. Iya. Oh baru nanti ketika sudah semester 3 baru kita ngeluar SKS. Oh gitu. Paket berarti sama. Iya Ibu, paket. Semester 1, semester 2 paket. Oh iya Bu. Nanti 3, 4 baru ada matkul pilihan kan? Oh iya. Hampir sama, cuma ini yang menarik ya, kelas 13 ini baru dengar ya. Udah kelihatan banget tua guys saya. Kemudian ini nih, Fatma ini dulu ketua OSIM ya? Iya Ibu, ketua OSIM. Tahun 2022-2023 kalau nggak salah. Nah, kalau orang biasanya merasa kalau udah SMA itu udah pernah ngerasain organisasi, kayaknya ngerasa cukup. Tapi nggak semua ya, saya nggak menggeneralisir ya. Tapi kok bisa-bisanya Fatma ketika masuk kuliah masih maba lagi gitu, berusaha untuk saya pengen join lagi organisasi, kalau bisa saya jadi pemimpin gitu, atau saya jadi wakil lah gitu. Nggak capek? Sejujurnya kalau dibilang capek, Fatma itu tipikal orang yang ketika banyak diem justru capek Bu. Kayak misalkan seharian di rumah, terus 2 hari di rumah itu tuh bikin capek. Jadi ketika organisasi itu bikin Fatma merasa lebih enjoy. Walaupun tetap aja Bu, capek gitu, capek fisik ya gak bisa dibohongin gitu, tetap capek fisik. Gitu sih Bu, capek. Jadi ekstrovert aslinya. Nah, itu dia teman-teman, kalau dibilang ekstrovert sebenarnya enggak. Dibilang ekstrovert Fatma tuh bisa menyesuaikan aja kayak gitu.
oke. Terus apa lagi? Ada yang mau diomongin lagi? Ada mungkin Bu. Dan yang tadi pengalaman ketika mimpin di sekolah gitu di sebagai siswa terus juga terjun ke sebagai mahasiswa itu banyak perbedaan ya Bu ya. Yang Fatma rasakan ketika jadi pemilihan OSIM itu sudah ada wadahnya yang mewadahi untuk anak-anak kita berkampanye seperti biasa dan anak-anak bisa memilih kayak gitu Bu. Tapi kalau di dunia kampus itu cakupannya cukup besar banget gitu, apalagi PKU ini dari semua jurusan bukan hanya satu fakultas gitu Bu. Kemudian partner ketua Fatma juga dari fakultas ekonomi dan manajemen, jadi beda fakultas gitu. Sampai akhirnya kita sama-sama maju bersama. Itu tuh benar-benar capek sih Bu menurut Fatma. Karena yang pertama proses administrasinya Fatma harus mencari 153 KTM mahasiswa dan diberikan yang aktif Bu, terus diberikan lembar di mana itu borang isinya. Kita harus meminta tantangan, nama, NIM, kelas, dan itu nggak boleh lecek sedikit pun, keluar dari sedikit pun. Jadi dalam lembar itu ketika ada noda, maka yang tidak sah itu adalah suara yang ada di lembar itu semua. Jadi banyak banget ngurasnya tuh lebih ke mental sih. Ngurasnya lebih ke mental dan komunikasi, apalagi semester 1 belum temu banyak orang ya Bu ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan wah ini gimana nih, kita cuma dari 2 fakultas gimana caranya gitu. Itu yang jadi tantangan si challenging. Administrasinya cukup sulit, melawan juga ada 18 orang, 9 paslon kayak gitu Bu. Sampai akhirnya gugur dan yang tersisa itu ada 3 paslon yang sah untuk maju ke tahap kampanye. Dan di tahap kampanyenya itu ternyata banyak banget yang bikin shocknya Bu gitu. Pressure-nya, terus juga yang bikin shock di mana politik kampus itu ternyata iklimnya beda banget gitu dengan di dunia sekolah. Kalau sekarang gini, saya justru penasarannya gini loh. Tadi kan kamu bilang ini cuma 2 fakultas lagi gitu. Iya. Strateginya gimana tuh untuk berusaha meyakinkan orang-orang yang nggak kenal sama Fatma? Betul banget Ibu, itu jadi tantangan banget gitu. Apalagi waktu itu ketika proses administrasi gitu, setelah dari borang dan ternyata diverifikasi banyak yang tidak sah, diadakan verifikasi kedua gitu, kesempatan dari pemilihan umum raya. Dan di situ Fatma lagi di Malaysia Bu, jadi partner Fatma ini sempat ditinggalkan oleh Fatma gitu, ditinggalkan oleh Fatma gitu ke Malaysia dulu. Dia itu kan pasti komunikasinya bikin susah ya gitu Bu. Dan strateginya yang pertama sebenarnya kita sama-sama bagi job desk Bu, jadi Fatma itu dibantu juga sama teman-teman kan ada yang di PB juga ya Bu. Mereka yang mau sama-sama bersinergi dan membantu gitu, membantu dengan ikhlas bagaimana proses Fatma administrasi. Karena Fatma asrama juga Bu, jadi ada strategi di mana Fatma tuh ngetok-ngetokin pintu Bu, kayak bertanya, halo perkenalkan saya Fatma sebagai pasangan bakal calon pasangan, tadi kan masih bakal calon pasangan Ormawa Eksekutif PKU, di sini ingin meminta seperti biasa KTM-nya, terus juga tanda tangan untuk keperluan gini-gini, jelasin aja. Terus ada yang bilang kadang ya udah dipakai sama paslon 2 sama paslon sebelah kayak gitu, dan itu jadi oh udah, terus harus pokoknya satu gedung itu Bu, satu gedung Fatma ketok-ketok pintunya. Terus juga yang kedua strateginya itu Fatma punya teman ini memperkenalkan, jadi karena Fatma juga Wakomti itu jadi salah satu istilahnya wakil ketua kelas, salah satu hal yang jadi privilege aja gitu untuk Fatma bisa berkomunikasi dengan tiap kelas, karena kan kewajibannya itu tiap kelas wajib 3 Bu, jadi gak bisa nih kayak ini kita punya teman 6 nih ternyata dia di kelas yang sama, nah itu nggak bisa gitu karena dibatasi setiap kelas wajib 3 kayak gitu Bu. Kita bagi-bagi lembar 1 dibawa sama Fatma di asrama, terus lembar 2 dibawa sama bakal calon pasangan Fatma juga, jadi kita saling tukar nanti, oh ini sisa segini ya udah. Terus yang ketiga strateginya itu so akrab aja sih Bu sama orang. Tapi ini rahasia bukan nih, ntar takutnya kalau orang nonton oh ternyata strateginya Fatma gak apa-apa ya, bukan rahasia. Gak apa-apa, bukan rahasia. Jadi kita so akrab aja gitu, biar membaur gitu. Kalau ada orang kita sempet tanya, gak malu untuk bertanya gitu. Dan ketika di depan kelas juga sebelum masuk kelas itu biasanya Fatma nanya, halo dari ST berapa, dari SS berapa, kan dipanggilnya STSS ya Bu ya, kayak gitu sih Bu. Jadi banyak challenging-nya di administrasi dan di kampanyenya juga itu lumayan saling hektik gitulah satu sama lain antara paslon. Baru 1 tahun ya? Iya Ibu, udah melakukan banyak sekali pressure dan pengalaman. Gitu ya. Tapi sejujurnya nih selama ini kan Fatma rajin banget berorganisasi, baik yang internal maupun eksternal ya. Itu awal mulanya Fatma untuk termotivasi apakah untuk diri sendiri atau ada sesuatu yang ingin dicapai terkait dengan orang banyak? Misalnya kan ada 2 macam orang ya. Yang pertama dia ingin berorganisasi karena memang pengembangan diri aja, pengen sayanya berkembang
Iya. Jadi fokusnya kepada dirinya sendiri. Atau yang kedua, dia melihat suatu permasalahan, dia tuh gatel banget pengen jadi orang yang menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau Fatma tipe yang mana? Awal mulanya. Awal mulanya sebenarnya dari orang tua Fatma yang setiap hari itu waktu kelas 7, Fatma ingat itu kan kelas 7 kayak masih dari SD ke SMP gitu ya Bu. Kelas 7 tuh bilang sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu, dan itu tuh hampir setiap hari gitu diucapkan kepada anak-anaknya. Jadi itu membangun mental untuk diri Fatma bahwa oh iya, kenapa nggak coba ini ya, kenapa nggak coba itu ya, sampai akhirnya dari guru di SMP karena melihat ketekunan Fatma dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di luar tugas akademik, guru sekolah Fatma kayak menawarkan coba ikut duta ini, duta kesehatan gitu, coba ikut peer counselor, dan di situ Fatma coba, ternyata bisa dan enjoy gitu ketika melakukan dengan banyak orang, bekerja sama dengan orang lain dan bisa berdampak untuk orang banyak, itu bisa bikin diri Fatma jadi senang. Setelah itu kalau dari Fatma pribadi itu kan awal mulanya ya Bu ya. Dari diri Fatma sebenarnya bukan tipikal orang yang FOMOan. Jadi ketika Fatma merasa ini bukan target Fatma atau bukan planning Fatma, Fatma tidak akan melakukannya. Sama halnya kayak yang di Ormawa Eksekutif ini gitu. Jadi ketika Fatma lihat ternyata ada kebutuhan yang urgensinya ini harus sama-sama diselesaikan, Fatma mau mengambil peran kayak gitu. Tapi ada pernah nggak datang tawaran untuk gabung di sini, tapi Fatma tolak karena ngerasa nggak sejalan? Sebenarnya sejauh ini ada gitu yang kayak gitu. Tapi kalau Fatma bilang aja gitu bahwa belum ada planning di sini kayak gitu. Ngomong-ngomong soal planning atau pencapaian nih, ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya dari lama banget Fatma pengen mewujudkan hal ini gitu, tapi sampai detik ini tuh dengan segala prestasi dan usaha keras Fatma dalam berorganisasi nggak kecapai gitu, belum artinya belum tercapai sampai sekarang. Apa tuh? Yang Fatma impikan ya Bu ya, ini bukan di konteks organisasi, mungkin yang Fatma impikan yang belum tercapai sebenarnya ingin membuat komunitas perempuan di mana perempuan ini fokus kepada self love, dan itu masih menjadi PR gitu Bu. Mungkin karena Fatma juga masih perlu banyak pengalaman, masih perlu mencari hal-hal yang bisa mengembangkan diri, jadi dia belum bisa fokus ke situ gitu, dan hal itu belum jadi fokus Fatma aja gitu. Tapi itu jadi impian Fatma. Fatma ingin menentukan komunitas. Yang kedua pengen membuat sekolah juga Bu. Jadi memang pengen membuat sekolah yang terkhusus untuk inklusif, bersifat inklusif, baik disabilitas maupun disabilitas. Dan itu jadi impian terbesar Fatma sih Bu. Tapi keinginan semacam itu tuh baru munculnya pas sudah mulai kuliah atau dari dulu banget? Dari kelas 8 SMP. Wow, anak kelas 8 sudah berpikir seperti itu gitu, luar biasa banget. Jadi berarti OSIS ya waktu kasamannya? Kelas 8-nya itu MPK Bu, di SMP MPK kayak gitu. Terus ternyata merasa kayaknya pengen coba OSIS gitu, ikut OSIS yang di tingkat Kota Bogor sama yang di MAN 1 Kota Bogor. Tapi sejauh ini kita ngomongin masalah gagasan ya? Ya Ibu. Bukan prestasi. Kalau prestasi Fatma nggak usah ditanyakan lagi, banyak beliau ini duta siswa nasional ya. Jadi udah enggak ya sekarang? Apa masih? Udah lengser. Udah lengser, diserahkan mahkotanya ya. Iya, sudah. Selanjutnya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal ide atau gagasan nih, kalau Fatma nggak mau jawab nggak masalah ya. Ya, Ibu. Ini yang kamu merasa bahwa gagasan ini punya Fatma, dan Fatma sudah berkontribusi dalam menyumbangkan gagasan ini terhadap sesuatu. Kira-kira apa yang paling menarik buat Fatma? Dan merasa bahwa saya harus meneruskan gagasan ini, jangan sampai berhenti di saya doang. Gitu. Oh iya. Kalau yang menjadi gagasan, sebenarnya ini bukan gagasan Fatma gitu, tapi ini yang menjadi hal menarik aja gitu yang Fatma selalu terus kembangkan gitu. Itu lebih ke fokus pada self love. Jadi saat ini kan sedang membangun juga ya Bu ya, membangun di Instagram itu ada yang namanya cermin cinta. Ada 3 bagian Bu. Jadi ku mengenal, ku menjadi, dan ku berperan, di mana seluruh terkhusus perempuan gitu bisa mengenal dirinya sendiri, bisa menjadi dirinya sendiri dan berperan untuk di lingkungan masyarakat. Nah ini mungkin yang jadi gagasan, dan Fatma sampai saat ini masih terus mengembangkan gitu Bu, masih terus berusaha mengembangkan karena tadi terganggu dengan hal akademik, masih ada halangan untuk organisasi ini, yang lainnya, jadi belum bisa fokus terhadap ke cermin cinta ini. Dan cermin cinta ini sebenarnya sejalan sama tadi impian yang belum tercapai juga tentang self love, pengembangan self love. Karena menurut Fatma self love itu penting banget gitu. Bagaimana ketika orang-orang dan juga beberapa aktor menyebutkan pentingnya Indonesia Emas tahun 2045 itu dimulai itu sebenarnya dari diri sendiri gitu, dimana goals dirinya sendiri, dia bisa percaya diri sehingga dia bisa berdampak dan berperan untuk lingkungan masyarakat. Oke. Ngomong-ngomong soal perempuan nih ya. Ya Ibu. Kalau
biasanya kalau di dalam organisasi itu, nih Fatma harus mengonfirmasi berdasarkan pengalaman, boleh ya? Ya, boleh Bu. Ini fakta atau opini nih, kalau saya bilang perempuan itu di dalam organisasi jarang sekali punya posisi yang strategis. Jarang banget jadi ketua gitu ya. Apalagi di organisasi mahasiswa yang besar ya, yang menyangkut orang lebih banyak daripada di sekolah gitu. Nah, Fatma sendiri kan berperan sebagai wakil nih. Cukup strategis kalau saya bilang posisinya, ya kan, jabatannya cukup tinggi. Nah, bener nggak sih hal tersebut? Maksudnya kalau saya menyatakan bahwa perempuan itu susah dapat posisi strategis, kurang gimana ya, di dalam organisasi itu perannya kurang banyak gitu. Kira-kira menurut Fatma gimana? Kalau menurut Fatma pribadi itu opini. Tadi kalau ditanya fakta sama opini, itu opini. Kenapa? Karena sebelum ke mahasiswa, ketika Fatma di Satu Kota Bogor pun 2 tahun lalu, ketua OSIM-nya itu adalah perempuan. Jadi Fatma merasa bahwa di lingkungan saat ini, alhamdulillahnya dikelilingi dengan orang-orang yang memang dia mau sama-sama berproses, entah dia perempuan ataupun laki-laki gitu. Jadi sama-sama mau bertumbuh. Dan ketika di organisasi mahasiswa sekolah, Fatma itu kan sebutannya nakoda ya Bu, dari badan pengurus hariannya gitu. Mungkin kalau di yang lain kayak presiden gitu. Dan kayak ketua-ketua biro atau departemennya itu banyak juga yang perempuan. Jadi menurut Fatma, ketika kita sebagai perempuan itu punya tekad, punya niat, dan juga punya potensi untuk mau terus berkembang, itu pasti bisa Bu, tanpa melihat bahwa perempuan ataupun laki-laki. Tapi misalkan dalam diskusi, pertukaran pikiran dan lain-lain, apakah perannya cukup besar juga perempuan-perempuan di dalam momen-momen kayak gitu? Cukup besar Ibu. Cukup besar, walaupun mungkin sampai saat ini masih dominan oleh laki-laki kayak gitu. Tapi menurut Fatma cukup besar teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sana yang mungkin merasa perempuan dan merasa takut untuk berkembang, kita harus, ketika teman-teman berada di lingkungan yang tidak ada hal tersebut, maka teman-teman ciptakan gitu. Ketika teman-teman sudah berada di lingkungan tersebut, maka teman-teman tingkatkan. Dan saat ini di Fatma sendiri, badan pengurus harian itu alhamdulillahnya perempuan juga berkontribusi besar kayak gitu Bu. Jadi perempuan itu ada 3, bendahara Fatma perempuan, 2 sekretaris Fatma, dua-duanya laki-laki gitu. Mungkin pada kaget juga ya, kok laki-laki sekretaris kayak gitu. Dan itu menjadi bukti gitu bahwa sebenarnya kita punya kesempatan yang sama, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan ketika dilihat dari opini atau kontribusi perempuan ketika dalam meja diskusi, itu masih terus terpandang, ih perempuan kayak gitu, dan idenya masih sebatas kayak gini, belum bisa berkembang laki-laki. Kalau ada opini kayak gitu nggak apa-apa teman-teman, namanya juga proses gitu. Bagaimana kita mewujudkan perempuan itu untuk sama-sama berdaya. Oke, ternyata dia sangat suka ya isu-isu gender dari kelas 8 teman-teman. Dia ingin memberdayakan perempuan pakai self love ya. Gitu. Kalau ini pertanyaan general sih yang selanjutnya nih. Kira-kira secara garis besar tuh organisasi itu menurut Fatma tuh apa sih artinya buat kamu? Organisasi menurut Fatma itu adalah ruang untuk bertumbuh. Jadi ruang untuk bertumbuhnya itu banyak maknanya. Ketika kita di organisasi, kita bisa memotivasi dan termotivasi. Ketika kita di organisasi itu belajar mendengarkan dan membicara. Ketika kita di organisasi itu sama-sama mau berkembang. Jadi organisasi ini sebagai, kita mungkin sama-sama tahu bahwa organisasi itu lingkupnya wadah ya, sebagai wadah untuk diri Fatma sendiri berkembang untuk mewujudkan apa yang Fatma impikan, berkembang untuk terus mencari dampak untuk lingkungan sekitar, dan juga berkembang untuk sama-sama mengambil peran gitu di lingkungan kita sekitar. Tapi kebayang nggak kalau sewaktu-waktu misalnya pada suatu tahun atau pada suatu bulan gitu, Fatma tuh vakum dari dunia organisasi, nggak ikut apa-apa, bener-bener belajar aja, udah hidup seperti manusia biasa gitu. Kira-kira apa yang ada di benak Fatma ketika itu harus terjadi? Oke Bu, kalau di benak Fatma sendiri ketika itu harus ya, konteksnya harus terjadi. Yang pertama, mungkin Fatma akan bertanya dulu pada diri sendiri, apa yang menyebabkan Fatma harus vakum dari organisasi. Yang kedua, Fatma akan meyakinkan diri sendiri selama Fatma juga bisa menyeimbangkan kewajiban dan juga hak Fatma sendiri, kayak kewajiban Fatma untuk terus belajar dan mengembangkan akademik, maka itu tidak jadi suatu masalah kayak gitu. Terus yang ketiga, Fatma sendiri sebenarnya punya plan Bu. Jadi di setiap tahunnya itu ada yang namanya, kalau Fatma ya, ada tahun akademik, terus ada tahun organisasi, terus ada tahun prestasi kayak gitu Bu. Jadi itu sebagai acuan untuk Fatma bahwa oh di tahun ini akademik harus segini, di tahun berikutnya organisasi harus gini kayak gitu. Walaupun nggak
struktur itu gitu, melihat bagaimana kondisi Fatma, apa yang dibutuhkan. Tapi ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu, Fatma akan bertanya lagi kepada diri Fatma sendiri. Dan menurut Fatma, dengan apa yang sudah Fatma bangun sejak SMP sampai saat ini, rasanya sangat disayangkan ketika Fatma vakum gitu di organisasi. Walaupun Fatma juga ingin terus berkembang gitu, tidak hanya di lingkup organisasi. Karena rencananya memang di semester 3 ini sudah tidak terlalu berfokus ke organisasi gitu. Jadi dalam hal ingin mencari perkembangan ke yang lain, contohnya kayak magang, kayak gitu. Bu, magang ya tuh memang rencananya di instansi pemerintah yang memang sejalan dengan apa yang sudah Fatma bangun gitu di organisasi dan mengembangkan komunitas yang menjadi impian Fatma gitu. Jadi lingkupnya tetap ada organisasinya itu. Impian Fatma tadi tentang cermin cinta dan ingin mengambil perannya langsung berdampak gitu di instansi pemerintah yang berfokus pada pembangunan manusia kayak gitu, Ibu. Wah, berarti semester 3 ya mulai magang ya. Ya, jadi rencananya. siap bersaing di dunia kerja sebetulnya. Udah masuk dunia kerja kita bilangnya kalau magang ya. Iya, Ibu. Tapi pasti kulturnya bakal beda sih, sama kayak orang kerja sama orang berorganisasi pasti beda. Cuma ada karakter-karakter orang tertentu yang kita pasti udah pernah ketemu di organisasi. Di tempat kerja juga lah ketemu lagi. Jadi kita ya agak-agak bisa mulai menghadapi karakter-karakter tersebut mungkin ya. Baik, Ibu. Bismillah ya, Bu ya. Bismillah aja. Jadi teman-teman, Teh Fatma mau magang nih. Ya, amin. Doain aja ya. Terus habis itu apa ya? Banyak banget nih kelas 11 dan kelas 10 yang sekarang gitu ya. Katanya ada beberapa juga yang masuk MAN 1 tuh karena tahu Teh Fatma. Oh iya, Bu. Terus beberapa juga ada yang boleh bahagia nih ya saya bilang ini idolakan Teh Fatma katanya. Aduh, saya pengen kayak Teh Fatma bisa nggak ya gitu. Tapi kan berarti di mindset mereka atau di dalam benak mereka itu kan Fatma itu sebagai sosok pelajar yang ideal. Amin. Amin ya. Amin. Tapi emang sih sejauh ini Fatma itu cukup banyak dibicarakan meski Fatma sudah lulus. Amin. Di kelas 10 dan 11. Dari siswa-siswinya. Apalagi ketika debat, materi debat itu paling rame, pasti mengingatnya Teh Fatma. Gitu ya. Nah, terus habis itu karena orang-orang sudah punya mindset bahwa Fatma ini ideal, Fatma ini kayak almost perfect, almost. Amin. Ya. Ada nggak sih justru kita pengen nanya kebalikannya nih? Ada nggak titik terendah yang ngerasa bahwa saya tuh nggak merasa sebagus itu gitu. Atau ada sesuatu yang menghancurkan motivasi, pernah menghancurkan motivasi? Baik, Ibu, kalau dari sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak gitu untuk adik-adik di sana yang sudah mengidolakan, semoga bisa lebih ya, Bu ya, bisa lebih, harapannya jangan berpacu sama Fatma karena Fatma juga masih terus banyak belajar. Dan ketika menghadapi fase, berarti itu fase demotivasi ya, Bu ya, kayak dimana demot gitu ya, Bu ya, jadi semangatnya itu turun, terus juga merasa bahwa diri Fatma tuh sebenarnya nggak ada semangat lagi gitu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang pertama terkait dengan merasakan bahwa Fatma itu tidak bermanfaat atau tidak semangat lagi, itu tidak pernah, Bu, alhamdulillahnya. Tidak pernah, alhamdulillah, merasa di fase itu. Tapi yang kedua, ketika Fatma merasa bahwa lagi capek, yang bikin demot itu pernah, Bu. Dulu waktu sekolah mungkin enggak, jadi cuma hanya sebatas capek, terus kadang ngeluapinnya tuh ya udah tidur gitu. Kalau capek Fatma biasa tidur dan bertemu dengan orang banyak gitu, itu biasanya cara ngeluapin capek. Yang di dunia kuliah ini, Bu, dunia kuliah ini bikin mental kan astagfirullahaladzim kayak gitu, terus ngerasa capeknya tuh mudah lebih capek gitu dibandingkan Fatma waktu siswa. Karena fun fact-nya ternyata jam tidur Fatma banyak ini ya, berubah banget ya, Bu ya, di dunia kuliah. Ya mungkin dulu waktu sekolah itu Fatma nargetin jam 9 itu sudah tidur, jam 10 udah tidur, tapi sekarang itu kadang bahkan sampai nemu pagi lagi gitu, Bu. Nemu pagi lagi karena organisasi, terus juga nggak ada waktu belajar. Jadi ketika organisasi misalkan selesai sampai jam 11 malam pembahasan rapat. Nah, dilanjutin lagi tuh karena tadinya dari sore sampai malam itu organisasi, ada hal yang harus tertinggal nih, kayak merasa ada yang kurang, jadi korbanin belajar gitu. Dan itu yang bikin demot kadang ada kayak gitu, Bu. Demot kadang ada, dan lebih memilihnya saat ini itu berdoa aja sih, Bu. Berdoa lebih nenangin hati gitu. Ternyata memang itu tuh suatu kebutuhan gitu. Jadi bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan untuk berdoa gitu. Tapi ngomong-ngomong, saya juga akhirnya mendengar nih Fatma ternyata akhirnya sampai belajarnya terkorbankan gara-gara organisasi. Padahal waktu di MAN bisa bagi waktu ya. Iya, bisa, karena nggak sebanyak
ini gitu Iya. aktivitasnya. Nah ngomong-ngomong kalau seandainya ini bayangan aja, kalau suatu saat bener-bener mengganggu belajar Fatma yang tujuannya masuk IPB tuh mungkin pengen dapat ilmu yang baru, ingin dapat berprestasi di akademik, tapi kok gara-gara organisasi nilai saya jelek, IPK saya turun dan lain-lain. Apakah Fatma dengan terpaksa harus mengorbankan salah satu? Artinya salah satunya maksudnya organisasi. Oke Ibu, mungkin karena yang pertama sekarang ini sudah berkomitmen dan berjalan, jadi yang pasti Fatma akan memaksimalkan potensi diri Fatma kayak gitu, potensi diri Fatma untuk terus mempertahankan akademik, bahkan meningkatkan akademik. Terus yang kedua, menurut Fatma, pemikiran ketika Fatma merasa capek, merasa demot, itu tuh hal wajar karena adaptasi dari Fatma siswa dan saat ini menjadi mahasiswa, karena Fatma merasa sekarang di semester 2 Fatma lebih enjoy, terus menjalankan sesuatu itu lebih bahagia lagi, yang berbeda gitu dari di semester 1. Jadi udah merasa, oh udah melewati fase-fase transisinya tuh udah selesai nih, kayaknya di semester 2 udah mulai adaptif lagi gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga, dari diri Fatma sendiri, tidak sih Bu, tidak akan mengorbankan karena kembali lagi Fatma sebelum mengambil sesuatu itu yang pertama nggak FOMO gitu, terus yang kedua sudah tahu apa yang harus dilakukan dan mengetahui kewajiban atau batasan-batasan apa dalam diri Fatma. Yang ketiga sebenarnya ini jadi salah satu motivasi Fatma juga gitu ketika memimpin. Teman-teman mungkin sadar ketika memimpin dan menjadi pemimpin artinya kebijakan itu berada di tangan kita gitu dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi menurut Fatma pribadi, ketika merasa bahwa jam tidurnya sudah mulai mengganggu akademik, itu Fatma membuat diskusi Bu. Jadi kebetulan baru banget diskusi gitu, merasa bahwa kayaknya kita rapat sampai jam segini nggak efektif. Gimana kalau kita setiap rapat itu membuat target kayak misalkan dari jam 7 sampai jam 9 sudah selesai dengan pembahasannya tuh sudah ada kunci pembahasan kita kayak gitu. Jadi saat ini ketika karena Fatma juga yang memimpin, artinya kebijakan, ketentuan dan juga segala hal itu bisa Fatma kendalikan untuk berdiskusi bersama dengan orang lain, maka Fatma akan membuatkan kebijakan tersebut. Yang diterapkan saat ini juga di semester 2 merasa bahwa ketika semester 1 ada evaluasi nih Bu, evaluasinya ternyata kita terlalu banyak memakan waktu dari organisasi kayak gitu. Maka di semester 2-nya ini kita membuat kebijakan untuk kita kalau rapat sampai jam segini, gak boleh ada rapat di luar jam segini kecuali besoknya weekend kayak gitu. Tapi berarti keberhasilan Fatma dalam membuat kebijakan, dalam memimpin itu tuh ada faktor yaitu yang namanya people ya. Jadi orang-orang di sekitar Fatma itu sangat positif dan mungkin mendukung. Betul banget Ibu, betul. Tapi kalau pernah nggak sih, ini nggak cuma yang di kampus ya, mungkin di semua organisasi yang pernah Fatma jalanin, baik di dalam maupun di luar sekolah, ada nggak sih orang-orang tertentu yang nggak sejalan gitu sama Fatma? Sampai akhirnya Fatma kecapean sendiri, aduh nggak ada yang sevisi sama saya gitu. Nah itu ngadepinnya gimana? Kamu pernah nggak kayak gitu? Oke Ibu, mungkin kalau saat ini di lingkup Badan Pengurus Harian dulu ya Bu, di Badan Pengurus Harian Fatma itu sejalan Bu. Jadi justru terkadang ketika Fatma kesulitan akademik itu dibantu oleh ketua, bendahara, sekretaris gitu. Jadi saling-saling belajar kayak gitu Bu. Dan mereka juga sama concernnya punya tetap kewajiban di akademik dan memfokuskan akademik kayak gitu. Kemudian yang kedua, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berbeda, tidak visi misi itu ada Bu. Ada ya? Ada Bu, ya pasti ada gitu. Dan itu lebih fokusnya tuh ke karakter sih Bu. Jadi kayak karakternya merasa karakter beda itu wajar banget dan justru dari perbedaan itu jadi heterogenitas gitu. Tapi ketika karakter itu sudah mengganggu tentang keefektifan organisasi, hal yang Fatma hadapin itu yang pertama komunikasi. Jadi enggak segan gitu untuk melakukan evaluasi. Jadi Fatma tipikal orang yang ketika ada sesuatu dan perlu dibicarakan dan didiskusikan, maka kita harus menegur. Karena menurut Fatma ketika Fatma saat ini tuh justru masih awal ya Bu ya. Masih awal untuk menjalankan tugas gitu sebagai wakil ketua, maka segala hal yang menurut Fatma mengganjal dan tidak sejalan itu disatukan dulu. Makanya ketika sebelum kita melanjutkan perjalanan kayak gitu Bu, itu ada yang namanya merakit kompas. Jadi kayak merakit visi misi dari Fatma dan ketua Fatma disalurkan ke mereka, bagaimana mereka bisa menyesuaikan dengan visi misi yang ada kayak gitu Bu. Berarti mentalitinya udah beda juga ya. Iya. Selama mimpin anak-anak MAN yang masih belasan tahun ya, masih SMA gitu ya, sama yang udah setingkat mahasiswa sih beda banget rasanya. Betul Ibu, karena kan saat ini di Ormawa Eksekutif PKU itu anggotanya ada 222 Bu. Itu beda banget ya, di OSIS cuma 39 apa berapa. Jadi ada satu kelas nih berarti.
Lebih satu kelas tapi beda dikit ya. Iya, ini 229. Jadi wow, bedanya jauh gitu. Terus mahasiswa PKU-nya juga hampir 5.000, Bu. Jadi target kita beda concernnya. Mungkin kalau Diman hanya sekitar 1.000 kurang lebih, dan di mahasiswa ini lingkup PKU itu hampir 5.000 gitu. Jadi berbeda banget kita gitu. Dan Fatma merasa bahwa orang-orang yang terpilih menjadi di lingkup IPB ini sangat positif dan kritis, Bu. Jadi ketika Fatma merasa pemikiran Fatma nggak relevan lagi, mereka tuh nggak segan gitu untuk berbicara kepada Fatma, dan ketika Fatma salah mereka juga nggak segan untuk negur. Fatma juga menerima kritikan gitu, ketika ada kritikan Fatma terima, evaluasi diri apakah benar, ketika memang benar Fatma melakukan perubahan kayak gitu. Jadi bicarakan kembali. Dan justru Fatma banyak belajar juga dari ketua-ketua biro dan departemen, banyak belajar dari staff yang lebih keren lagi, dan di sana orang-orangnya benar-benar keren yang membuat Fatma bahwa ini menjadi hal yang privilege banget gitu. Selain mendapatkan pengalaman di organisasi, tapi bertemu dengan mereka itu adalah sesuatu hal yang membuat Fatma tiap hari itu harus belajar kayak gitu. Kalau misalkan dibilang isinya orang-orang keren, berarti ketika seleksi untuk masuk organisasi tersebut itu ada kriteria-kriterianya nggak? Sehingga ketika Fatma masuk, semuanya sejenis. Iya, gitu. Ini semua dalam menjalankan visi misi. Ada beberapa pola yang mirip nih antara anggota satu dengan anggota lainnya. Kira-kira ada nggak, Kak? Oke, Bu, mungkin kalau melihat itu justru kebalikannya, Bu. Kalau Fatma dan ketua Fatma itu mencari yang berbeda, jadi saling melengkapi kayak gitu. Contohnya ketika memilih sekretaris dan bendahara nih, karena kan ini bersifatnya kayak BEM ya, BEM di mana mereka menyusun organisasinya tuh sendiri kayak gitu, bersifat independen juga di Ormawa Eksekutif PKU ini. Jadi ketika Fatma memilih bendahara dan sekretaris, Fatma mencari bendahara yang dimana bendahara itu nggak punya sikap sekretaris. Fatma mencari sekretaris yang dimana sikap itu nggak ada bendahara. Justru dengan perbedaan itu banyak ide-ide baru, Bu, ketika diskusi gitu. Jadi nggak mereka tuh yang mengikuti aja, tapi mereka berpendapat juga. Jadi perbedaan ternyata ketika Fatma berbicara A, mereka berbicara B, munculnya itu yang C kayak gitu. Jadi hasil diskusinya itu yang C yang kayak gitu, Bu. Dan kriterianya lebih ke sesuai yang dibutuhkan kayak. Jadi nggak ada yang template harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Berarti secara nggak langsung organisasi yang baik adalah yang beda. Dinamikanya tuh cukup harus heterogen. Nah, ini satu pertanyaan dari saya pribadi, boleh nggak? Boleh banget. Tapi nggak ada di teks ya. Ini saya nggak ada. Jadi ini dari saya. Saya justru penasaran karena selama saya jadi mentornya Fatma waktu lomba debat, Ibu, atau jadi gurunya Fatma mungkin, saya tuh kalau ngobrol sama Fatma tuh selalu ngomongin hal-hal yang serius. Iya, Bu. Iya, kayak misalnya tentang OSIS lah, tentang apalah materi gitu. debat ya. Materi debat lah, bertiga berkali-kali sama hafal ya. Ngomongin direvisi saya juga, Ibu. Saya juga saya coret-coret ya. Udah berasa pembimbing ya, berasa S1 gitu. Tapi yang saya penasaran dari Fatma adalah kalau bergaul gimana sih? Apakah seserius ini? Gitu? Iya, Bu. Ngobrolin apa sih sama temen-temen gitu? Kalau bergaul, Fatma tuh beda banget, Bu. Jadi kalau berteman, justru Fatma kalau misalkan di organisasi punya planning, punya target, menyeleksi lebih bersifat eksklusif tapi tetap inklusif kayak gitu. Dan ketika berteman itu Fatma membedakan diri. Jadi nggak menjadi diri Fatma yang versi lagi organisasi, versi lagi lomba, versi lagi serius, itu tuh beda, Bu, di luar itu. Jadi tetap yang pertama melihat lingkungannya. Ketika ternyata Fatma bisa menjadi diri sendiri. Tapi ketika ternyata kayaknya ini nggak cocok sama lingkungan Fatma, Fatma akan menyesuaikan di lingkungan itu. Jokesnya, bercandanya, obrolannya, kayak gitu sih, Bu. Jadi kalau obrolan nggak selalu serius tentang pertemanan kayak gitu, Bu. Tapi pernah nggak sih gara-gara orang ada yang udah tahu aslinya Fatma nih karakternya kayak gini, ketika di organisasi jadi nyepelein gitu karena Fatma doang orangnya kayak gini gitu kan? Pernah nggak kayak gitu? Kalau mendengar mungkin belum pernah, tapi ini dari teman dekat ya, Ayu ya, mungkin Ayu maaf ya, ngejudge ya Ayu ya. Ayu itu sempat ikut kegiatan di mana Fatma itu jadi ketua ketua OSIS, ketua Forum Komunikasi OSIS Bogor, ngadain kegiatan, dan Ayu itu belum ada satu organisasi sama Fatma waktu kelas 10, jadi dia kenal Fatma sebagai siswa gitu, teman biasa di kelas ya gitu, Bu. Dan ketika Fatma ngundang Ayu ke acara Fatma, ke acara FKOB sih, bukan acara Fatma, dan di sana Ayu kayak melihat Fat kok beda banget gitu. Dan itu yang harus, ternyata berarti versi penyamaran ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus menyesuaikan adaptabilitas. Jadi yang menyamar tuh yang Fatma yang lucu apa yang serius?
Yang mana ya Bu? Yang asli Gitu yang kan, mana? yang asli kayaknya yang lucu sih. Jadi lebih ke sebenarnya aslinya nggak terlalu serius gitu, tapi ketika dihadapkan dengan forum serius, Fatma bisa menyesuaikan. Tapi boleh jujur nggak? Boleh, Ibu. Saya justru sebagai guru justru banyak belajar dari Fatma. Wah, kenapa Bu? Karena apa ya? Tadi Fatma cerita bagaimana menghandle orang-orang gitu. Yang mana pekerjaan saya menuntut untuk hal seperti itu juga gitu. Nah, kadang-kadang dalam 4 tahun berkarir ini ada hal-hal yang emang saya belum bisa handle gitu. Kok menangani karakter seperti ini gimana? Kalau ada yang nggak suka sama saya gimana? Siswa nggak suka sama saya misalnya. Iya. Nah, gara-gara ngobrol sama Fatma nih hari ini bermanfaat banget justru saya jadi kayak, aduh, kalau si Fatma yang umurnya masih segini aja udah bisa, apalagi harusnya saya bisa gitu. Jadi itu bukan menuntut diri sendiri sih, jadi kayak lebih, ya ada hal-hal yang bisa diambil. Jadi saya ngerasa bahwa mentang-mentang saya guru, saya nggak boleh belajar dari yang lebih muda. Justru harus kepada Keren banget, guru Ibu. yang di luar sana jangan malu untuk belajar dari siswanya. Keren banget. Nah, yang terakhir nih Fat, Ya, Ibu. masalah demot nih. Kita Demot, balik lagi ya. ke masalah demot. Namanya jelek banget sih anak-anak sekarang ngasih istilah demot. Demot. Misalkan ada adik-adik kelas di luar sana yang pengen berorganisasi juga, tapi ngerasa dirinya tuh nggak worth it. Misalnya kayak, aku tuh nggak bisa public speaking kayak Teh Fatma, atau dia mengidolakan Teh Fatma, tapi terlalu pengen gitu kayak kamu, atau dia motivasinya nggak ada lah intinya, kayak dia nggak punya sesuatu yang untuk dia banggakan, padahal setiap orang unik ya. Iya, Ibu. Nah, ada pesan-pesan gitu nggak untuk mengatasi itu? Oke, pesannya mungkin untuk adik-adik di sana yang masih takut untuk memulai, kita harus percaya bahwa diri kita itu adalah versi terbaik kita. Dan jangan pernah malu teman-teman untuk terus belajar. Jangan pernah merasa puas terhadap sesuatu yang teman-teman sudah gapai. Terus hauslah untuk belajar, menyesuaikan, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Berdampak dan bermanfaat adalah tujuan untuk kita sama-sama bertumbuh gitu dan berkembang. Dan pesan Fatma mungkin ini yang Fatma sampaikan juga gitu ketika sambutan ya di perpisahan, teman-teman semuanya, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak pernah akan dimenangkan. Dan itu yang selalu Fatma dengar dari Najwa Shihab, yang Fatma terapkan gitu, bahwa ternyata sesuatu yang ingin kita kejar itu perlu kita pertaruhkan. Salah satunya adalah rasa demot, rasa takut teman-teman harus dilawan kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya organisasi menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan organisasi tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Jadi semangat selalu untuk terus berperan dan juga berdampak. Oke, ini udah dapat semangat ya dari Teh Fatma. Ya, harus semangat. Pokoknya yang belum kenal Teh Fatma pun kalau merasakan hal yang sama boleh pakai quotes tadi ya. Iya, betul Ibu. Jadi apa yang diinginkan harus diperjuangkan dan dipertaruhkan. Oke. Mungkin segitu aja kali Fatma ya. Baik Ibu. Sudah sore, tapi saya pengen ngobrol lama sama Ibu. Terakhir kita ketemu kapan ya? Terakhir itu waktu kampus fair kayaknya Bu ya. Kampus fair, tapi saya nggak ketemu Fatma deh. Oh iya Bu. Kayaknya. Terakhir berarti ya itu. Pas debat ya Bu ya? Debat sama Pak Tony. Pak Tony. Iya waktu itu debat ke kelas 10 waktu itu. Siapa berarti ya? Terakhir ketemu ya sekitar pas lulusan itu. Oh iya Bu ya, udah lama banget. Udah lama banget nggak lihat Fatma. Jadi teman-teman kalau mau belajar banyak dari Teh Fatma bisa, tapi Teh Fatma ya sibuk nggak? Enggak Ibu, menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Jadi teman-teman nggak bisa diem, bisa ikut caranya Teh Fatma, yang nggak bisa diem harus ketemu orang, harus ngapa-ngapain. Nah, organisasi aja yang banyak, tapi jangan lupa belajar. Betul, dan jangan FOMO juga. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang. Oke. Segitu aja Fatma, terima kasih Bu udah datang ke sini. Super keren dan sangat membantu Fatma selama saat ini teman-teman. Fatma bisa jadi duta siswa Indonesia, pernah juga menjadi juara 1 Madrasah Student Leadership Award. Itu karena siapa? Bimbingan dari PTR juga. Jangan terima promosi. kasih banyak Ibu. Kalau malu banyak guru-guru lain juga ya. Iya, dan Ibu Bapak guru semuanya. Nanti abis ini paling banyak yang revisi esai ke Ibu. Siap-siap dicoret ya sama saya kalau bikin judul aja udah aneh gitu. Oke, makasih banyak Fatma udah datang hari ini. Apalagi udah selesai kelas langsung buru-buru kemana satu. Oke. Jangan lupa untuk komen dan subscribe di channel Jelang Pulang. Oke. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.